namanya itu dalam kondisi normal, dalam kondisi ikhtiar, maka kalau ada orang tidur, ono wong misalnya, wong lanang turu, ya, ono wong lanang turu, nang jero turu niku ngipi, geger karo sing wedok, gegeran sampai akhirnya, tak pegat kon, saya ceraikan kamu, tapi jero ngipi, Pak, tapi nang jawabane ya ngono, kan turu ki ya, kan biasa toh Pak ngono ki, ngipi kuwi jerone ngipi kejadiane, tapi lambene melu muni, duding-dudinge melok barang. Tak pegat kon. Saya ceraikan kamu. Sing wedok kaget, loh. Lah kok merem ada pegat iki ceritanya. Si suami dalam kondisi tidur. Maka gimana kondisi semacam ini? Ini cerainya, talaknya dihukumi tidak sah. Kenapa kok nggak sah? Karena untuk talak itu nufud, talak itu sah, talak itu jatuh, itu disyaratkan yushtaratu at-taklif. Disyaratkan harus mukallaf. Lah mukallaf itu salah satunya syaratnya adalah berakal. Maka kalau orangnya dalam kondisi hilang akal, dalam kondisi seperti tadi, akalnya hilang, kondisi tidur, maka tidak dihukumi sah atau jatuh talak yang dijatuhkan. Mergo ngipi kuwi mau. Ya sik jelek ngipi-ngipi. Kok guyak, Bro. Sik jelek ngipi-ngipi. Aslinya gak ngipi. Cuma lek kabeh megat langsung gak pati wani. Testing. Bojone gawarang kabeh megat gak wani. Sing wedok kewereng kabeh megat gak wani. Akhirnya testing. Gaya ipok-ipok turu padahal gak turu. Tak pegat kon. Pengin ro respon sing wedok. Padahal gak turu. Ya Allah, ya Rabb, ya Karim. Jadi talak itu akan dihukumi sah bila mana orang yang menjatuhkan talak itu dalam kondisi mukallaf dan mukhtar, balik, berakal, dan juga dalam kondisi normal. Sehingga kalau kondisinya itu tidak dalam kondisi berakal, tidak dalam kondisi balik, tidak dalam kondisi normal, maka talak yang dijatuhkan itu tidak dihukumi sah. Wa amma sakronu fayanfudu talaquhu uqubatan lah. Memang benar, talak itu yang dihukumi sah, talak yang dijatuhkan dalam kondisi mukallaf. Kalau dalam kondisi akalnya hilang, maka talak itu dihukumi tidak sah seperti orang tidur tadi. Sekarang pertanyaannya, lek hoi Gus. Lek hai ya apa lek hai? Akalnya hilang tapi sebabnya bukan tidur. Mungkin karena hai itu tadi. Karena dalam kondisi mabuk, mendem. Ada seorang laki-laki dalam kondisi mabuk, ada laki-laki dalam kondisi mendem, tiba-tiba menjatuhkan talak kepada istrinya. Apakah talaknya jatuh? Maka jawabannya fayan fudu talaquhu. Talak yang dilafatkan, diucapkan, dijatuhkan oleh seorang laki-laki, suami yang dalam kondisi mabuk, itu hukumnya sah dan jatuh. Duh, tadi katanya harus berakal. Lah orang mabuk kan nggak berakal, uqubatan lahu. Ini sebagai bentuk hukuman. Bagi orang yang mabuk. Kok cara ngono rasional ini. Orang hilang akal itu memang talak yang dijatuhkan nggak sah. Kalau seperti tidur. Bapaknya tidur kan nggak dibuat-buat, Pak. Bukan sesuatu yang melanggar hukum syariat. Maka kalau hilang akalnya itu oleh karena seperti mabuk, maka karena ini sesuatu yang dilarang, sebagai bentuk hukumannya adalah ketika dia menjatuhkan talak dalam kondisi mabuk itu sekalipun, talaknya dihukumi sah. Talaknya dihukumi sah. Fayan fudu talaquhu uqubatan lah. Pun wattalaku darbani sharihun wa kinayatun. Fas-sharihu ma la yahtamilu ghairat talaqi wal kinayatu ma tahtamilu ghairahu. Sekarang pembahasan tolak. Tolak itu modelnya ada dua. Tolak itu modelnya macamnya ada dua. Yang pertama, ada tolak itu tolak sharih. Ada tolak itu tolak kinayah. Yang pertama, tolak itu ada tolak sharih. Yang kedua ada tolak itu tolak kinayah.
Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tolak itu ada dua model. Yang pertama ada tolak sharih, yang kedua ada tolak kinayah. Fasorihu ma la yahtamilu ghairat talaqi wal kinayah ma tahtamilu ghairahu. Tolak sharih itu adalah lafat-lafat yang tidak mengarah kepada selain tolak. Tak ulangi. Tolak sharih itu adalah lafat-lafat yang tidak mengarah kepada selain tolak. Tolak kinayah, lafat-lafat yang mengarah pada tolak dan selain tolak. Lafat-lafat yang mengarah pada tolak dan selain tolak. Tolak itu ada dua, Pak. Ada tolak sharih, ada tolak kinayah. Kalau tolak sharih itu lafat-lafat, ucapan-ucapan yang tidak mengarah kepada selain tolak. Tapi kalau tolak kinayah itu lafat-lafat yang mengarah ke tolak juga mengarah kepada yang lain. Contoh ini, ada laki-laki pasangan suami istri. Laki-laki sama perempuan, pasangan suami istri, gegeran, bertengkar. Mergo bertengkar, wong lanang iki biasa lek gregetan ngono, Pak. Ngomong nang sing wedok. Mulia kono lho. Mulia kono lho, ngono. Ora nampakmu kono lho. Lek gak ngono, karepmu wis terserah kamu. Kamu bebas, terserah kamu. Suami ngomong begitu kepada istrinya. Gus, ini jatuh talak enggak, Gus, seperti ini? Maka dilihat dulu, ucapan itu tadi, ucapan yang mengarah kepada tolak saja, atau ucapan yang mengarah kepada tolak dan selain tolak. Rumah di sini. Kalau ucapan itu ucapan yang tidak mungkin diarahkan kecuali pada arah tolak, berarti namanya tolaknya tolak sharih. Tapi kalau ucapan itu bisa diarahkan ke tolak atau ke yang lain selain tolak, maka itu namanya tolak kinayah. Ana wong lanang ngomong nang sing wedok. Sak karepmu wis. Sak sir-sirmu, bebas kon saiki. Sak karepmu. Ucapan seperti ini mengarah kepada tolak saja atau mengarah kepada tolak dan selain tolak. Halo. Oh, mantu. Ucapan seperti ini terserah kamu. Kamu bebas. Ini ucapan yang mengarah kepada tolak saja atau mengarah kepada tolak dan selain tolak. Kowe paham ora, Ru? Oh, ku tolak iku. Enggak bisa, Pak. Karena ketika kasusnya seorang laki-laki ngomong kepada si wanita, kamu bebas. Kata-kata kamu bebas itu kemungkinannya dua. Aku sepegel, sakarep-karepmu. Utawa kamu bebas itu maksudnya pisah. Kamu sekarang bukan istri saya, karena kamu saya ceraikan. Berarti dua. Kata-kata itu mengarah kepada tolak dan mengarah kepada selain tolak. Maka kata-kata sakarepmu, awakmu bebas, mulya nang bapakmu, itu adalah lafat tolak kinayah. Apa tadi? Lafat tolak kinayah. Ono wong ngomong nang ngene bojone, wis mulya nang bapakmu. Mulya nang bapakmu mesti piye? Mulya nang bapakmu mesti loro. Mungkin mulya nang bapakmu itu karena sekarang saya lagi capek, saya lagi kesel, lagi emosi, mulya sik nang bapakmu. Tapi nggak diceraikan. Atau mungkin mulya nang bapakmu itu artinya adalah wis mulya, kamu itu bojoku, ngono lho. Nah, artinya dua. Sehingga kata-kata kamu pulanglah ke bapak kamu, ke rumah kamu, ke keluarga kamu, ke orang tua kamu, itu termasuk lafaz tolak kinayah. Paham? Tapi kalau lafaz-lafaz yang sifatnya itu lafaz tolak yang sharih, itu nggak bisa diarahkan kemana-mana. Contoh, ada laki-laki ngomong ke istrinya, kamu saya ceraikan. Kamu saya ceraikan. Arahnya di mana itu? Wong lafaznya jelas cerai. Kamu saya talak, kamu saya ceraikan. Awakmu tak pegat, itu tidak bisa. Itu tolak sharih. Fasarihu salah satu alfadin wa mashtaqqa minhu. At-talaqu wa mashtaqqa minhu. Katallaqtuki anti talikun
wa mutallaqatun wal firaqu was-sirahu kafaraqtuki anti mufaraqatun wa sarrahtuki anti musarrahatun wa minas syari ila akhiri. Lafaz tolak yang sorry itu ada 3. Lafaz tolak yang sorry. Lafaz tolak yang sorry itu ada 3. Dalam bahasa Arab loh, Pak. 1 kata tolak. Yang kedua kata siroh. Yang ketiga kata firok. 3 kata. Tolak, siroh, firok. Apa artinya tolak, firok, siroh itu? Itu semuanya artinya pisah. Oleh bahasa Arab kui, oleh bahasa Indonesia ngono yo. Dilihat saja bahasa-bahasa yang secara bahasa Indonesia tidak mungkin diarahkan selain arti pisah pernikahan itu apa? Talak, kan jelas ya. Kedua, cerai. Ketiga, kemana? Pisah ya. Wis pisah ae ngono ya. Yuk kira-kira sorry pora. Yus ngono kuwi takok ahli bahasa Indonesia, Pak. Artinya kita nggak bisa membawa ranah bahasa Arab ini ke ranah bahasa Indonesia, nggak bisa. Karena kalau 3 bahasa ini tadi, tolak, firok, siroh, itu memang 3 kata yang menjadi lafadz yang sorry di dalam tolak bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Indonesia ya cerai, talak. Lek wis sing lanang ngomong talak, cerai, nah sudah, hatam, selesai. Itu tolak sudah. Pegat itu bahasa Jawa, Mbak. Bahasa Indonesia aku takon. Apa pegat itu bahasa Jawa? Tak pegat, tak cerai, tak talak, itu bahasa sorry. Lah, wala yaftakiru sharihut talaqi ilan niyah. Gus, kenapa toh kok pakai istilah tolak sorry, tolak kinayah? Adanya 2 pembagian ini tadi. Ada tolak sorry, ada tolak kinayah. Itu nanti hubungannya dengan konsekuensi hukum. Adanya 2 klasifikasi tolak sorry, tolak kinayah. Itu nanti berkenaan masalah hukum. Kalau tolak itu sorry, tidak membutuhkan yang namanya niat. Rungok nih. Kalau tolak itu sorry, tidak membutuhkan yang namanya niat. Kalau tolak itu sorry, maka tidak membutuhkan kepada yang namanya niat. Tidak membutuhkan kepada yang namanya niat. Artinya pripun, Gus? Kalau ada orang, laki-laki, seorang suami, ngomong ke istrinya, kamu tak ceraikan, awakmu tak pegat, kamu tak talak. Wes jelas ngomongin ngono. Di mana lafat-lafat itu adalah lafat-lafat tolak yang sorry. Mari ngomong ngono di sepurane yo. Mau gak niat aku. Gak niat megat aku mau. Aku tadi tidak berniat mengucapkan tolak. Gak niat aku. Oh, enggak ada, Pak, enggak ada. Lafat itu kalau sudah pakai tolak sorry, tidak perlu kamu niat gak niat. Sumpah wallahi aku gak niat megat no. Mek keprocot omong, oh ndak ono des, ndak ono. Sudah kalau keluar lafat tolak sorry, kamu niat atau tidak niat dari hati, maka jatuh talak. Paham? Kalau sudah lafat tolak sorry yang keluar, niat atau tidak niat untuk menjatuhkan talak, maka talaknya tetap jatuh. Tetap sah. Paham? Kemudian, wa yustasna al-mukrahu ala tolaki, fasarihuhu kinayatun fi haqqih inna wa waqa'a wa illa fala. Karena tolak itu dihukumi sah dari orang yang dalam kondisi mukhtar, dalam kondisi normal, artinya tanpa paksaan, maka mengecualikan orang yang dipaksa untuk menceraikan. Ayo. Aku so film-film ya. Hah? Akhirnya nak lading ya, di kau telepon bojo tuh. Ayo telepon bojo. Kamu ditodong pistol, kamu ditodong senjata, disuruh menceraikan istri kamu. Ayo, ceraikan istri kamu. Akhirnya beneran ngomong, Pak. Saya ceraikan kamu istriku. Bahasa kamu saya ceraikan itu talak yang sorry. Kalau ada ucapan talak yang sorry,
diucapkan oleh orang yang dalam kondisi terpaksa, maka itu grade-nya turun. Wah nih, ngah-ngoh. Kalau ada lafadz talak yang sorry, diucapkan oleh orang yang dalam kondisi dipaksa, maka grade-nya turun. Jadinya tolak kinayah. Paham berapa? Paham berapa? Ada orang dalam kondisi dipaksa, ya, dipaksa. Tapi dia itu mengucapkannya karena dipaksa, mengucapkan lafadz tolak yang sorry. Kamu saya ceraikan. Tapi karena dipaksa, akhirnya ngomong, kamu saya ceraikan. Ngomong ke istrinya. Jatuh talak nggak, Gus? Talak yang diucapkan oleh dia, kamu saya ceraikan, itu mestinya lafadz talak sorry. Tapi karena kondisinya itu kondisi dipaksa, jadinya masuk kategori tolak kinayah. Turun grade. Yang sehingga kalau sampai dia itu niat menjatuhkan talak, meskipun dia dipaksa, kalau niat menjatuhkan talak, jatuh talaknya. Tapi kalau dia tidak niat menjatuhkan talak, maka tidak jatuh talaknya. Karena ini grade-nya jadi grade kinayah. Paham? Paham orang? Wal kinayatu kullu lafdhin ihtamalat talaqa wa ghairuhu wa yaftakiru ila niyah. Kalau talak kinayah itu setiap lafadz yang mungkin mengarah kepada tolak dan mungkin mengarah kepada selain tolak. Ya kayak gue mau. Mulia bapakmu kan loh. Udah kamu bebas sekarang, terserah kamu. Atau cara bahasanya kayak ini. Aturnya nyacakmu ayo. Ini gitu. Hah? Kamu kan delok film ngono. Ayo, tatanya nyacakmu ayo. Bahasa-bahasa semacam ini bahasa yang mungkin mengarah kepada tolak maksudnya, atau mungkin mengarah kepada selain tolak. Berarti gimana, Gus? Jatuh nggak talaknya ketika kasusnya seperti itu? Tergantung niat daripada si pengucap, si suami. Kalau niatnya suami ngomong, kamu bebas, kamu terserah kamu. Kamu pulang ke rumah bapakmu, kamu pulang ke rumah keluarga kamu. Kalau maksud daripada ucapan kata-kata ini adalah dia niat menjatuhkan talak, maka talaknya jatuh. Maka jatuh. Tapi kalau dia mengucapkan itu tidak bermaksud menjatuhkan talak, melainkan hanya sekedar ungkapan emosi, maksudnya ini, awakmu lihat bapakmu, aku mau ndelok wajahmu saiki sian, tapi gak tak pegat, maka tidak jatuh talak. Karena tidak berniat menjatuhkan talak. Paham ya? Ya contohnya gak kuitok, contohnya akeh. Pokok lafat-lafat, mbok bangkit kuitok. Mbok kata-kata liane gak boleh lebokne. Pokok kata-kata apapun, lafat-lafat apapun yang itu ada arah kepada tolak dan ada arah kepada selain tolak. Bisa multi ditafsir. Mau bojoku ngomong ngono maksudnya apa yo? Maksudnya nolak apa gak yo? Nah, ngono kuwi takokne. Meskipun lafadznya tidak pakai kata tolak, meskipun ucapannya tidak pakai ucapan cerai, tapi kalau itu ada kemungkinan mengarah kepada arah perceraian, maka niat daripada si suami itu yang berperan. Kalau dia niat menjatuhkan talak, jatuh talaknya. Tapi kalau dia tidak menjatuhkan talak, tidak bermaksud menjatuhkan talak, maka tidak jatuh talaknya. Fa innawa bil kinayati at-talaqa waqa'a wa illa fala. Maka lafat-lafat kinaya itu tadi, kalau si suami yang mengucapkan berniat menjatuhkan talak, maka talaknya jatuh. Tapi kalau suami tidak bermaksud menjatuhkan talak, maka tidak jatuh talak. Wa kinayatu talaqi ka antibariyah. Khaliyah ilhaqi bi ahlik wa ghairi dzalik. Contoh kinayah, lafat tolak kinayah. Antibariyah, kamu bebas. Anti khaliyah, terserah kamu. Wis sak sir-sirmu dik. Ngono. Kamu bebas, terserah kamu. Ilhaqi bi ahlik, sudah kamu sana sama bapakmu, sama keluargamu, sama wis pokoknya ngono lah. Ini termasuk tolak kinayah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim mimma huwa fil mutawwalati. Dan contoh-contoh lafat-lafat yang lain yang disebutkan dalam kitab-kitab yang lebih besar. Intinya lafat-lafat yang
itu ada arah mengarah kepada tolak, meskipun juga ada arah mengarah kepada selain tolak, maka itu namanya tolak kinayah. Jatuh talak atau tidaknya tergantung pada niatnya seorang suami. Faslun wan nisa'u fiha durbani. Sakmenten lanjut besok ila akhiri wallahu a'lam bishawab. Kalimat bias betul.